Enak ya? Iya, tapi kita lagi dibohongi. Berhenti merasa bangga dengan apa yang kita makan hari ini. Kita sering merasa paling paham soal nutrisi atau kemewahan. Padahal lidah kita sudah jadi korban rekayasa sejarah dan strategi pemasaran selama ratusan tahun. Hari ini, kita akan bongkar 5 kebohongan makanan yang kita telan mentah-mentah tanpa pernah kita pertanyakan. Siapkan mental kamu, karena kenyataan seringkali jauh lebih pahit daripada rasa makanan itu sendiri. Kita mulai. Makan mewah banget hari ini. Mewah apanya? Ini cuma jatah narapidana yang dianggap penyiksaan. Kita mungkin merasa elegan saat menyantap lobster merah yang berkilau di piring mahal. Tapi faktanya, di abad ke-19, hewan ini adalah kecoak laut yang hanya dimakan oleh budak dan narapidana. Saking melimpahnya, lobster seringkali hanya dijadikan pupuk atau umpan ikan. Bahkan di Massachusetts, pernah ada hukum yang melarang pemberian lobster ke penjara lebih dari 2 kali seminggu karena dianggap sebagai hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Bayangkan, makanan yang dulu dianggap sebagai tanda kemiskinan paling rendah, sekarang kita bayar jutaan rupiah hanya demi sebuah gengsi, yang sebenarnya adalah sampah pantai yang dipoles Trensotal. Kenapa nasinya dibuang? Lah, kan memang ini cuma bungkusnya, biar ikannya nggak busuk. Ribuan tahun lalu, nasi pada sushi hanyalah alat pengawet tradisional hasil fermentasi agar ikan tetap segar selama berbulan-bulan di perjalanan. Nasi itu akan terasa sangat asam, asin, dan berbau tajam karena dicampur garam dan cuka secara berlebihan. Begitu ikannya sampai di meja, nasinya langsung dibuang ke tempat sampah karena dianggap tidak layak makan. Sekarang, kita rela membayar mahal untuk gumpalan karbohidrat yang dulunya adalah limbah kemasan. Seolah-olah tumpukan nasi itu adalah bagian paling esensial dari sebuah kemewahan kuliner Jepang. Aduh, perut melilit nih. Ada obat nggak? Ada. Nih, minum saus tomat dalam bentuk pil biar cepat sembuh. Sebelum jadi teman setia gorengan, saus tomat sebenarnya dijual di apotek sebagai obat medis yang diklaim ampuh menyembuhkan penyakit empedu dan gangguan pencernaan. Pada tahun 1834, Dr. John Cook Bennett mengemas saus tomat ke dalam bentuk pil kesehatan. Tapi saat industri medis sadar kalau tomat nggak punya kekuatan ajaib untuk menyembuhkan penyakit, saus ini dipindahkan ke rak bumbu dapur, dan kita dipaksa percaya bahwa rasanya yang kuat adalah pelengkap makan yang wajib ada di setiap meja. Wortel kok warnanya ungu begini? Ini gagal panen ya? Enggak, justru warna oranye yang kita tahu itu hasil rekayasa politik. Sebelum abad ke-17, wortel yang sehat itu warnanya ungu, kuning, atau putih. Tapi semuanya berubah saat petani Belanda melakukan eksperimen gila. Mereka menyilangkan benih wortel kuning dan merah sampai menghasilkan warna oranye yang mencolok. Tujuannya cuma satu, yaitu menghormati keluarga kerajaan Belanda, The House of Orange. Jadi, setiap kali kita memakan wortel oranye demi kesehatan mata, sadarlah bahwa kita sedang memakan hasil kampanye politik ratusan tahun lalu yang berhasil mengubah tatanan alam demi sebuah loyalitas pada raja. Enak ya keripik kentangnya, bentuknya presisi banget. Hati-hati, pengadilan saja melarang mereka pakai nama keripik karena isinya hampir nggak ada kentangnya. Ini adalah kebohongan paling sistematis di rak supermarket. Di Inggris, perusahaan Pringles pernah berjuang habis-habisan di pengadilan untuk membuktikan bahwa produk mereka bukan keripik kentang. Kenapa? Demi menghindari pajak tambahan. Pengadilan setuju bahwa karena bentuknya yang seragam, warnanya yang tidak alami, dan kandungan kentangnya yang di bawah 50%, Pringles lebih mirip sebagai biskuit atau kue kering berbahan tepung industri daripada camilan kentang asli. Kita bukan sedang menikmati irisan hasil bumi, tapi sedang mengunyah adonan tepung industri yang didesain secara kimiawi agar kita ketagihan tanpa pernah merasa kenyang. Jadi, masih yakin lidah kita lebih pintar daripada strategi pemasaran? Ternyata, apa yang kita anggap sebagai fakta kuliner hanyalah tumpukan sejarah yang dimanipulasi agar kita tetap konsumsi tanpa henti. Jangan biarkan diri kita terus tertipu iklan. Tetaplah waspada dan pertanyakan segala sesuatu yang masuk ke mulut kita. Jangan telan mentah-mentah, biar piksel hijau yang bantu kunyah kenyataannya buat kamu. Pastikan kamu subscribe sekarang, sebelum rahasia berikutnya hilang begitu saja. Sampai jumpa di rahasia selanjutnya, Besti!